Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Alfianita Leli. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Sains dan Teknik, jurusan Ilmu Komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan dari Bapak dosen kepada kami, yaitu yang pertama tentang teorema Bayes untuk hipotesis ganda, eviden ganda, dan yang kedua kombinasi antara eviden bias dan fase logik. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Bayes, hipotesis ganda, eviden ganda. Nah, rumusnya itu ini merupakan rumusnya. Nah, di sini P itu sebagai probabilitas, H itu sebagai hipotesis, E itu sebagai eviden. Nah, di sini rumusnya probabilitas hipotesis jika eviden 1, eviden 2, dan eviden seterusnya itu terjadi. Sama dengan P E1 jika H1 terjadi dikali P E2 jika H1 terjadi dan seterusnya dikali P H1 dibagi P E1 jika HK terjadi dikali P E2 jika HK terjadi dan seterusnya. Di sini tabel yang pertama itu hipotesis penyakit kulit pada manusia. Nah, penyakit kulit pada manusia itu di sini yang pertama itu ada kusta, kudis, dermatitis, panu, dan kurap. Nah, di sini kita simbolkan hipotesis itu. Yang pertama itu H1, H2, H3, H4, dan H5. Itu adalah simbol dari hipotesis. Selanjutnya kita masuk pada tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu mengenai gejala-gejala penyakit kulit yang sering terjadi. Nah, gejala penyakit kulit yang sering terjadi itu yang pertama ada bercak putih atau hitam, mati rasa, gatal-gatal, ruam bintik-bintik, merah-merah, dan gatal saat berkeringat. Nah, kita simbolkan itu dengan G1, gejalanya itu dengan G1, G2, sampai G6. Selanjutnya kita masuk pada tabel ketiga. Tabel ketiga itu gejala dan penyakit kulit. Nah, gejala dan penyakit kulit ini, gejalanya itu ada 6, penyakitnya ada 5. Seperti yang teman-teman lihat, G1, H1 itu ada gejalanya, G2, H2 itu juga ada gejalanya, dan seterusnya. Kita langsung masuk pada tabel yang keempat. Tabel keempat ini kita memberi nilai probabilitas bias dari gejala yang dimiliki. Nah, pada tabel 3 ini, G1, H1 ini memiliki gejalanya. Nah, di sini pada nilai 4 kita beri nilai. Jadi, G1, H1 itu nilainya 0,5 dan seterusnya. Pada tabel ketiga yang kita beri tanda ini, beri tanda gejala-gejalanya ini, kita beri nilainya pada tabel 4. Nah, di sini itu kita memberi nilai juga pada tiap hipotesis. Jadi, pada hipotesis 1 itu nilainya 0,4, pada hipotesis 2 nilainya 0,3, pada hipotesis 4 nilainya 0,5, dan pada hipotesis 5 itu nilainya 0,2. Selanjutnya kita masuk pada prosedur penentuan penyakit dengan metode Bayes. Nah, langkah yang pertama itu kita identifikasi gejala dan penyakit. Nah, misalnya di sini, seorang memiliki gejala penyakit kulit itu sebagai berikut. Yang pertama itu, ada bercak putih atau hitam pada kulit. Yang kedua itu, pada saat mengalami gejala itu ada gatal-gatal, dan ada tanda ruam bintik-bintik. Nah, maka eviden yang tercatat di sini adalah eviden 1, eviden 3, dan eviden 4. Dengan hipotesisnya itu ada sebanyak 5, yaitu hipotesis pertama, hipotesis 2, 3, 4, dan 5. Nah, eviden 1 dan eviden 3, 4 ini dapat kita lihat pada tabel yang keempat, yaitu ini. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua.
Di sini kita menguraikan rumus berdasarkan hasil identifikasi gejala dan penyakit. Nah, rumus yang ini telah kita bahas pada awal sebelum kita memulai ini kita telah membahas rumusnya. Nah, rumusnya ini di sini contohnya, di sini kita mencari nilai hipotesis 1. Nah, probabilitas hipotesis 1 jika eviden 1 dan eviden 2 terjadi itu dapat kita lihat di sini contohnya probabilitas 1 jika hipotesis 1 terjadi dikali probabilitas eviden 3 hipotesis 1 jika hipotesis itu terjadi dikali probabilitas eviden 3 jika H1 terjadi dikali dengan probabilitas hipotesis 1 dibagi probabilitas eviden 1 jika hipotesis 1 terjadi dan seterusnya ditambah probabilitas eviden 1 jika hipotesis 2 terjadi dikali probabilitas eviden 3 jika hipotesis 2 terjadi. Nah, di sini kita menjumlahkan atau kita mencari sebanyak nilai hipotesisnya. Jadi di sini kita mempunyai 5 hipotesis, maka kita mencari sebanyak 5 hipotesis. Nah, ini adalah rumus awal untuk mencari hipotesis 1. Nah, ini juga berlaku untuk hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4. Nah, di sini contohnya kita lihat hipotesis 1 jika eviden 1, eviden 3, eviden 4 terjadi. Nah, nilainya itu pada rumus yang ini kita masukkan nilai. Nah, nilainya ini 0,5. 0,5 didapat dari mana? Kita telah menentukan pada tabel 4. Jadi setiap nilai yang ada di tabel 4 kita masukkan sesuai nilai hipotesis dan eviden yang diminta pada rumus. Jadi di sini eviden 1 nilainya 0,5, eviden 3 nilainya 0, eviden 4 nilainya 0, dan hipotesis kita kali dengan nilai probabilitas hipotesis 1. Nah, probabilitas hipotesis 1 nilainya 0,4 ada pada sini. Oke, selanjutnya kita dibagi dengan rumus yang ini. Jadi setiap nilai yang tadi kita masukkan kembali lagi pada rumus yang ini. Hasil yang kita dapat adalah 0,5 kali 0 kali 0,4 hasilnya adalah 0 dibagi dengan rumus yang ini. Hasil dari rumus yang ini hasilnya itu 0,08874. 0 dibagi 0,08874 nilainya adalah 0. Selanjutnya, kita mencari nilai probabilitas hipotesis 2, eviden 1, jika eviden 1, eviden 3, eviden 4 terjadi. Nah, nilai yang ini, kita masukkan kembali rumus yang ini, kita dapat nilainya yang ini. Jadi, semua hipotesis, jika semua hipotesisnya telah terjawab atau telah kita kerjakan, maka langkah yang ketiga adalah kita akan menarik kesimpulan berdasarkan nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi yang kita dapat dari hasil ini ada pada probabilitas yang keempat, hipotesis 4, jika eviden 1, eviden 3, eviden 4 terjadi, kita dapat nilai tertingginya itu adalah 0,591. Jadi di sini kesimpulannya 0,591. Nah, 0,591 itu ada pada penyakit panu. Jadi, dari gejala yang kita miliki yaitu bercak putih atau hitam, gatal-gatal, ruam bintik-bintik, itu penyakitnya adalah panu. Jadi, ini adalah merupakan teorema Bayes untuk eviden ganda, untuk hipotesis ganda dan eviden ganda. Selanjutnya kita akan masuk pada nomor yang kedua.